tentang statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat data di Indra Giri Hilir maupun yang dimanapun berada yang bisa mengikuti streaming rilis BRS Indeks Harga Konsumen atau inflasi deflasi di Kota Tembilahan yang pada tanggal 1 Juli 2021 ini adalah untuk merilis angka inflasi bulan Juni 2021 yang terjadi di Kota Tembilahan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita selalu mematuhi protokol kesehatan karena hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum berkurang, masih harus kita waspadai dengan selalu melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan atau berinteraksi dengan orang banyak, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan tersebut sehingga kita masing-masing berpartisipasi dalam mencegah penularan pandemi COVID-19 di wilayah kita masing-masing. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami harga-harga yang terjadi di Kota Tembilahan selama bulan Juni 2021 ini. Ya, pada Juni 2021 Kota Tembilahan mengalami deflasi sebesar 0,32% setelah di beberapa bulan sebelumnya, ya, di bulan puasa, kemudian di hari raya, mengalami inflasi secara berturut-turut ada sekitar 3 bulan. Pada kali ini, bulan Juni 2021 mengalami deflasi dengan indeks harga konsumen 106,48. Kemudian untuk kondisi nasional secara keseluruhan juga mengalami deflasi sebesar 0,16% dengan IHK, indeks harga konsumen 106,46. Jika kita bandingkan dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia, sebanyak 90 kota yang menghitung IHK, indeks harga konsumen, ada 34 kota mengalami inflasi, sementara 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung Pandan, ini di Provinsi Bangka Belitung, sebesar 0,36%. Kemudian inflasi terendah di kota Pekanbaru sebesar 0,01%. Sementara dari 56 kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi di kota Kupang sebesar 0,89%. Sementara deflasi terendah di kota Palembang sebesar 0,01%. Itu kondisi perbandingan antar kota yang menghitung indeks harga konsumen seluruh Indonesia. Kita kembali ke inflasi di Kota Tembilahan, ya. Jika kita perhatikan inflasi bulan Juni, ya, itu sebesar tadi 0,36%. Ya. Deflasi tertinggi itu terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,45%. Ini penyumbang terbesar terhadap deflasi yang terjadi di Kota Tembilahan. Kelompok pengeluaran lain yang turut menyumbang deflasi adalah transportasi 0,12%, kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15%. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 0,58%. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya juga mengalami inflasi 0,52%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 0,56%. Sementara kelompok lainnya mengalami inflasi yang tidak terlalu besar dan ada beberapa kelompok pengeluaran yang stabil harganya, tidak ada perubahan harga. Nah, dari beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan inflasi itu, maka mengakibatkan Kota Tembilahan terjadi deflasi tadi yang sebesar 0,36%. Nah, jika kita lihat inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai Juni 2021, juga ada beberapa kelompok yang mengalami deflasi, yaitu di makanan, minuman, tembakau, serta di transportasi.
Kemudian kelompok lainnya rata-rata mengalami deflasi. Untuk inflasi tahun ke tahun, ya dari Juni 2021 dibandingkan dengan Juni 2020, rata-rata terjadi inflasi, sementara yang 3 kelompok, makanan, minuman, tembakau, transportasi, dan informasi komunikasi jasa keuangan mengalami deflasi, tapi tidak terlalu besar. Itu kalau kita lihat pergerakan harga di masing-masing kelompok pengeluaran. Kita fokus kembali ke kondisi bulan Juni, ya. Seperti kita ketahui bersama tadi mengalami deflasi. Nah, andil terbesar deflasi di Kota Tembilan tadi itu terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi andilnya cukup besar, yaitu 0,31%. Cukup besar, ya. 0,47%, maaf, minus 0,47%, ini cukup besar. Kemudian yang punya andil terhadap deflasi juga dari transportasi dan Infokom jasa keuangan sebesar min 0,01. Sementara tadi ada 3 kelompok yang mengalami inflasi, yaitu perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga, andilnya 0,12%, kemudian rekreasi olahraga budaya 0,01, dan perawatan pribadi desa lainnya 0,04. Nah, jika kita lebih dalam lagi melihat di masing-masing kelompok pengeluaran yang memiliki andil besar terhadap deflasi yang terjadi di Kota Tembilan tadi, ada beberapa komoditas yang punya andil cukup besar. Seperti kita ketahui bersama tadi bahwa kelompok makanan, minuman, tembakau ini punya andil yang cukup besar tadi. Di sana ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, yaitu cabai merah ya mengalami penurunan harga dengan andil terhadap deflasi 0,31, kemudian udang basah juga mengalami penurunan harga, dan bawang merah juga mengalami penurunan harga. Kelompok ikan-ikanan juga sedikit mengalami penurunan harga di sana, baik itu ikan laut maupun ikan budidaya, ikan nila. Telur juga mengalami penurunan harga, kemudian ada beberapa yang sedikit mengalami kenaikan seperti gula pasir, kemudian rokok, sayur-sayuran seperti terong, toge, timun, ini sedikit mengalami kenaikan. Nah, secara kumulatif di kelompok pengeluaran ini mempunyai andil terhadap deflasi karena lebih banyak yang mengalami penurunan dibandingkan yang mengalami kenaikan. Kemudian di kelompok pakaian dan alas kaki ini relatif tidak terlalu besar kenaikannya, tetapi ada sedikit kenaikan harga di sepatu olahraga pria. Sementara di kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ini ada 3 komoditi yang membuat kelompok ini mengalami inflasi atau kenaikan harga, yaitu seng, besi beton untuk bahan bangunan, dan sewa rumah ada sedikit kenaikan. Sementara itu, pengharum atau pelembut cucian dan AC mengalami sedikit kenaikan sehingga menyebabkan inflasi di kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, tapi tidak terlalu besar. Sementara di kesehatan relatif stabil, hanya sedikit kenaikan di jamu-jamuan. Kemudian di transportasi, ini tren beberapa bulan ini ada penurunan di kelompok transportasi ini, khususnya akibat turunnya harga di komoditas mobil. Ini kita ketahui bersama memang ada insentif khusus untuk kendaraan bermotor. Ini ada pembebasan biaya pajak pertambahan nilai barang mewah untuk mobil ukuran 1500 cc ke bawah, ya, ada pengurangan bahkan sampai 0%, sehingga ini menjadikan harga barang khususnya mobil ini mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kemudian di kelompok Infokom dan jasa keuangan ada 3 komoditas yang mengalami perubahan harga, 2 mengalami penurunan harga, 1 mengalami kenaikan, yaitu di telepon seluler dan laptop mengalami penurunan harga, sementara televisi berwarna mengalami kenaikan harga. Ini mengakibatkan kelompok pengeluaran Infokom dan jasa keuangan mengalami deflasi. Di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ada penurunan harga di buku pelajaran, khususnya di jenjang pendidikan SLTP, tetapi ada kenaikan sedikit di perlengkapan sekolah, yaitu tas sekolah. Ini wajar karena ini menjelang
tahun pelajaran baru, walaupun kita belum tahu apakah di tahun pelajaran baru ini di 2021-2022 ini akan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau masih daring, kita belum tahu. Tetapi biasanya sebagai persiapan untuk menyambut tahun pelajaran baru, ada belanja perlengkapan sekolah di bulan-bulan menjelang mulai pembelajaran tersebut. Di kelompok pendidikan ya relatif stabil karena memang belum selama hampir 2 tahun ini, 1 tahun lebih belum ada pembelajaran tatap muka, masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Di kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran relatif stabil, tidak ada kenaikan harga. Nah, di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ada kenaikan harga sedikit, terutama ini dipicu akibat kenaikan emas perhiasan. Dan ini masih melanjutkan tren dari perkembangan harga-harga di bulan-bulan sebelumnya. Nah, secara ringkas ya, jika kita bandingkan pergerakan harga di Kota Tembilahan di 2021 ini dibandingkan dengan 2020, kita lihat bahwa di 2021 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan 2020. Baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dari Januari sampai Juni, maupun inflasi tahun ke tahun, yaitu inflasi bulan Juni 2021 dibandingkan dengan padaan bulan Juni 2020. Relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan kondisi 2020. Namun ini harus dikonfirmasi dengan indikator-indikator lain, misalnya daya beli dan sebagainya, untuk kita memahami fenomena ini, apakah ini murni perubahan harga ini karena memang harga stabil atau ada penurunan daya beli sehingga harga tidak terlalu bergerak. Itu yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Jika kita bandingkan inflasi di 3 kota di provinsi yang menghitung indeks harga konsumen, maka di ini Tembilahan pada bulan Juni ini relatif lebih rendah karena di 3 kota tersebut 2 kota mengalami inflasi sementara Tembilahan mengalami deflasi. Jika kita lihat tahun kalender juga Tembilahan relatif lebih rendah dibandingkan dengan 2 kota lain, bahkan Baru maupun Dumai. Kemudian dari tahun ke tahun ya, inflasi di Tembilahan juga relatif lebih rendah kita bandingkan dengan 2 kota lainnya. Ya, itulah kondisi perkembangan harga-harga di Kota Tembilahan, kondisi bulan Juni 2021. Data-data inflasi ini bisa sahabat data akses di berbagai media yang sudah kami sediakan online, bisa diakses di website kami di inhelkap.bps.go.id untuk level kabupaten, untuk level provinsi di rio.bps.go.id, untuk level nasional di website bps.go.id. Selain itu, data-data yang dihasilkan BPS, indikator-indikator makro yang ada yang sudah kita publish di website, itu juga bisa kita akses dengan aplikasi mobile, baik itu di Android bisa di-download di Google Play Store. Kalau pengguna iPhone bisa mendownload di App Store yang dimiliki oleh Apple. Dengan aplikasi mobile ini diharapkan sahabat data semua bisa mengakses data-data yang dihasilkan oleh BPS dengan lebih mudah dan lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk digunakan karena bisa diakses dalam kondisi mobile. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai rilis perkembangan harga-harga di Kota Tembilahan pada bulan Juni 2021 ini. Saya terima kasih atas perhatian sahabat data semua. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi di email yang sudah kami sediakan, bisa diakses di website, di akun sosial media kami di Facebook, di Instagram, dan di WA yang sudah kami sediakan bisa diakses di website kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.